Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa habibina wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita mesti diberikan kemampuan lahiriah dan batiniah sehingga kita masih sempat melaksanakan segala aktivitas kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Nabi yang satu-satunya menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk manusia tapi seluruh alam. Oleh karena itu segala urusan dunia kita, segala aktivitas kita, alangkah baiknya, alangkah indahnya jika kita mengambil ibarat dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini, di waktu yang indah ini, di waktu yang baik ini, saya akan membawakan ceramah dari kisah yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Pada suatu ketika Imam Al-Ghazali mengumpulkan semua murid-muridnya atau santri-santrinya. Lalu beliau berkata, "Wahai santriku, apa yang paling dekat di antara manusia?" Apa yang paling dekat di antara manusia? Kata Imam Al-Ghazali. Sebagian muridnya atau santrinya menjawab, keluarga, guru, tetangga. Akan tetapi Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa bukanlah orang tua, bukanlah keluarga, bukanlah tetangga yang paling dekat di antara kita, akan tetapi yaitu al-maut. Al-maut itulah yang paling dekat di antara kita. Kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa mati yang paling dekat di antara kita? Karena tidak ada orang yang tahu kapan dia dijemput oleh ajalnya, kapan Allah menyuruh malaikatnya menjemput kita. Oleh karena itu, itulah yang paling dekat. Tidak menutup kemungkinan kita masih muda atau tua atau dewasa dan sebagainya. Ibaratnya kematian ini kelapa. Kelapa ini jatuh tidak disangka-sangka. Kadang sudah tua, masih muda, masih kecil, jatuh dengan sendirinya. Begitulah ibaratnya yang namanya kematian. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami yang namanya maut. Oleh karena itu sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman, tidak boleh sekali-sekali kita takut dengan hal ini, dengan jalan ini, karena mau tidak mau pasti akan kita lewati. Rela atau tidak rela pasti akan kita lewati. Oleh karena itu bagaimana kita mempersiapkan menuju jalan yang satu ini, jalan yang pasti akan dilalui oleh manusia, setiap manusia yang bernyawa. Karena itu janji Allah SWT dalam Al-Quran. Yang kedua, pertanyaan yang kedua Imam Al-Ghazali kepada santri-santrinya, apa yang paling jauh di antara manusia? Yang pertama tadi pertanyaan beliau, pertanyaan Imam Al-Ghazali, apa yang paling dekat di antara kita? Yang kedua, apa yang paling jauh?
di antara manusia. Di antara muridnya berkata, menjawab, wanua seberang, benua di seberang, negara yang jauh, daerah yang jauh. Akan tetapi Imam Al-Ghazali berkata, menjawab, bukanlah daerah yang jauh, bukanlah tempat yang jauh di antara kita. Akan tetapi waktu yang berlalu, itu yang paling jauh. Waktu itu ada tiga perkara waktu. Yang pertama, waktu sekarang. Kedua, waktu kemarin. Yang ketiga, waktu yang akan datang. Nah, bagaimana kita mempergunakan waktu yang sekarang ini? Karena waktu yang kemarin tidak akan mungkin kembali seperti sekarang. Nah, oleh karena itu pergunakanlah sebaik-baik mungkin waktu yang sekarang ini. Karena waktu esok hari, waktu yang akan datang belum tentu kita capai, belum tentu kita dapatkan. Karena tidak ada yang tahu. Yang pertama tadi itu tidak ada yang tahu mati. Mungkin hari ini kita masih sehat, esoknya kita tidak tahu, tidak ada yang tahu. Makanya pergunakan sebaik-baik mungkin waktu yang sekarang. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wal asri, demi masa demi waktu. Allah berjanji dalam Al-Quran tentang waktu ini. Begitu pentingnya kita menjaga waktu. Waktu yang baik, waktu yang lapang kita pergunakan sebaik-baik mungkin. Bukan hanya dengan urusan dunia kita, tetapi urusan akhirat kita pun. Innal insana lafil khusr. Allah melanjutkan ayatnya, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kata Allah SWT. Kenapa manusia dikategorikan orang-orang yang rugi? Kenapa? Siapakah manusia-manusia yang dimaksud Allah SWT orang-orang yang rugi? Yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya saat hidup di dunia, tidak mempergunakan sebaik-baik mungkin. Kata mereka nanti di hadapan Allah SWT dalam pada saat di akhirat dibangkitkan oleh Allah SWT. Mereka mengatakan seperti apa? Mereka memohon kepada Allah SWT untuk dikembalikan untuk berbuat baik, mempergunakan waktunya sebaik mungkin. Akan tetapi itu sudah terlambat. Kata mereka dalam surah Sajadah, Rabbana abasarna wa sami'na farajina na'mal salihan inna muqinun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Ya Allah, saya sudah melihat, saya sudah mendengarkan. Apa yang dia lihat, apa yang didengarkan. Dia sudah melihat kekuasaan Allah SWT. Dia sudah mendengarkan betapa dahsyatnya siksaan Allah SWT di akhirat. Makanya mereka meminta, ya Allah kembalikan saya ke dunia sebentar saja. Saya ingin bertakwa, saya ingin beramal soleh. Tetapi sudah terlambat. Tidak ada lagi waktu untuk kembali. Oleh karena itu, karena kita masih diberikan kesempatan hari ini, esok dan seterusnya. Jika Allah masih memberikan umur yang panjang, pergunakan sebaik-baik mungkin. Allah melanjutkan ayatnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Siapa katanya yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang mana dikatakan orang-orang yang beriman? Yaitu orang yang senantiasa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Itulah sebenar-benarnya takwa, iman kepada Allah SWT. Menjalankan segala perintah Allah SWT, menjauhi segala larangan Allah SWT. Itu dimaksud dengan takwa, iman kepada Allah SWT. Itulah nanti orang-orang yang tidak rugi di hadapan Allah SWT di akhirat kelak. Tidak akan menjadi orang yang rugi. Terus mereka berbuat kebajikan, amal-amal soleh sewaktu hidup di dunia, sewaktu diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Yang ketiga, pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada santri-santrinya, apa yang paling berat di antara manusia? Sebagian lagi muridnya, santrinya berkata, menjawab, logam, besi, timah dan sebagainya. Akan tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan,
bukanlah logam, bukan timah yang berat di antara manusia, akan tetapi amanah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, la iman liman la amanata lahu. Tidak ada iman dalam hati seseorang apabila tidak menjaga yang namanya amanah. Oleh karena itu, jika kita diberikan amanah oleh orang-orang banyak, orang sekitar kita, maka harus menjaga dengan baik. Jika kita menjaga amanah ini dengan baik, maka insya Allah amanah ini akan menolong kita nanti di akhirat. Akan tetapi sebaliknya, jika kita menyalahgunakan amanah yang diberikan, maka pertanggungjawabnya nanti di akhirat sangatlah besar. Bahkan bisa mencebloskan kita dalam api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku seiman seislam, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di dunia, bisa jadi merugi di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.